Ya, terima kasih Pak Putra. Mungkin kita yang terhormat Bapak Maina, Chief Science Advisor ICRAF, yang terhormat Bapak Agus Rumansara, Kepala Task Force untuk Pembangunan Rendah Emisi Papua, dan juga yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan dan kolega dari Mitra Parsimon, dari Universitas Brawijaya, Task Force YALI Papua, YKPM Papua, dan ICRAF juga, dan yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak peserta di acara hari ini. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua, dan selamat datang. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada proyek launching pemantauan partisipatif oleh masyarakat sipil pada proses perencanaan tata guna lahan untuk pembangunan rendah emisi di Papua, singkatnya Parsimon Papua. Bahagia sekali siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di Jayapura dalam rangka ini, dan merupakan kehormatan bagi ICRAF sebagai bagian dari kerja ini dan kolaborasi ini. Untuk beberapa teman dan termasuk saya juga, itu pertama kali ke Papua. Papua sangat indah, dan juga ada berdalam apa itu diversity, ya, both cultural, biological, social ini, ya. Dan saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak sudah dapat itu flyer, dan yang ini ada tulisan in detail. Tujuan yang umum adalah keberhasilan Papua dalam mencapai pembangunan rendah emisi dan kontribusi signifikan Papua terhadap pembangunan rendah emisi secara nasional di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan perubahan iklim, ya. Atas nama ICRAF, saya ingin ucapkan terima kasih ke Pak Thibault dan Uni Eropa untuk didanai kegiatan ini. Dari pagi saya dengar dan saya merasa agak sedih karena Pak Thibault akan pindah dari Indonesia ke Brussels. Kita merasa sedih, tapi juga dapat teman yang baru di Brussels, ya. Pak Thibault, jangan lupa kita, ya. Dan juga terima kasih kepada Task Force LCDP, YKPM, YALI, dan Universitas Brawijaya untuk kemitraan dan berkolaborasi dalam kegiatan ini. Selain EU, ada dukungan dari ini program penelitian dalam konsorsium CRP 6.3 juga, dan pemimpin oleh Pak Maina. Terima kasih banyak Pak Maina. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Sonia Dewi dan Pak Suyanto yang mengkoordinir kegiatan ini dengan tim Parsimon di ICRAF, ya. Bapak dan Ibu yang hadir sudah tahu bahwa fokus ICRAF adalah peran perpohonan pada multifungsi landscape dan menggunakan informasi ilmiah ini untuk menekankan isu-isu pengentasan kemiskinan, penghidupan, dan keberlanjutan lingkungan. Sudah pintar bahasa Indonesia, saya belum lancar, tapi saya bicara di bahasa Indonesia, tapi harus campur sama bahasa Inggris juga kadang-kadang. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih untuk undangan kepada ICRAF dan Mitra Karya kerja proyek Parsimon, Task Force Pembangunan Rendah Karbon, Yayasan dari Papua, YKPM, dan YALI, dan
Universitas Brawijaya dari Malang, terima kasih untuk undangan untuk hadir rapat ini dan bicara sekarang. Saya senang sekali hadir rapat ini karena sudah 2 tahun Uni Eropa sudah mulai rancang planning untuk kooperasi tentang isu perubahan iklim di Papua. Itu proses memang lama, bertahun lebih, dan saya senang sangat puas melihat sekarang sudah waktu kegiatan bisa mulai dengan proyek tersebut. Saya mau menjelaskan kenapa EU tertarik oleh isu kooperasi perubahan iklim di Papua dan tertarik oleh proyek tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sudah tahu EU sudah bikin komitmen untuk kontribusi jawaban isu perubahan iklim untuk developing countries, itu dalam rangka negosiasi internasional. Sebab itu ada komitmen dan sumber anggaran untuk kooperasi di Indonesia. Yang kedua, menurut Uni Eropa, Indonesia adalah salah satu negara prioritas untuk kooperasi tentang isu perubahan iklim, karena Indonesia adalah satu kontributor besar untuk emisi gas rumah kaca, juga karena Indonesia punya komitmen dari Presiden Yudhoyono untuk kecilin emisi gas rumah kaca atau kontrol emisi. Juga hutan di Indonesia penting sekali, tidak khususnya buat Indonesia, tapi juga buat dunia, karena adanya carbon stock di hutan di Indonesia, dan hutan di Indonesia dan Papua juga punya benefit lain seperti untuk livelihood dan biodiversity. Yang keempat juga menurut kami kooperasi sama Indonesia penting di sini karena Indonesia salah satu negara yang vulnerable dari perubahan iklim. Karena itu kami sudah mulai kooperasi di Indonesia untuk perubahan iklim. Tapi pertanyaan buat kami adalah bagaimana kalau mau kooperasi sama Indonesia untuk isu perubahan iklim dan isu kehutanan, tata ruang contohnya. Bagaimana kalau sumber kami tidak besar seperti Norway, cukup terbatas, kami kira-kira punya 10 juta euro yang bisa komit per tahun sekarang. Bagaimana alokasi kami paling baik sehingga kooperasi memang efektif. Menurut kami, Provinsi Papua adalah jawaban atau part of the answer untuk pertanyaan ini. Karena Papua itu provinsi yang punya hutan yang paling besar di Indonesia. Juga karena kami punya persepsi bahwa masyarakat Papua mau konservasi hutan dan ada komitmen dari pemerintah daerah untuk kontribusi kepada komitmen dari Presiden Yudhoyono untuk kontrol emisi gas rumah kaca. Dan sudah bisa lihat ada beberapa inisiatif seperti planning pembangunan rendah karbon dan inisiatif untuk karbonisasi kegiatan dari pemerintah seperti tata ruang sama low carbon development plan itu. Dan juga karena ada desentralisasi di Indonesia, menurut kami untuk bekerja di bidang sumber daya alam atau lingkungan hidup penting sekali ada kooperasi tidak hanya dengan pemerintah di Jakarta untuk isu kebijakan, tapi juga harus mau dapat hasilan harus kerja sama pemerintah dan mitra kerja di daerah. Karena itu EU sudah bikin alokasi dana untuk kooperasi di Papua di tahun 2012, dan tahun yang lalu juga kami rancang proses kompetitif atau call for proposal, yang artinya kami ajak organisasi yang tertarik untuk rancang proyek dan untuk sampaikan usulan kepada Uni Eropa untuk terima bantuan dana untuk implementasi proyek. Saya mau mengucapkan selamat kepada ICRAF dan mitra kerja karena rancang proyek yang diseleksi oleh kira-kira 15 proyek
komite evaluasi pikir proyek parsial ini memang potensial menarik, rancang bagus, mitra kerja penting hadir proyek ini, karena itu proyek diseleksi Uni Eropa. Lalu itu ilustrasi interest yang kuat dari Uni Eropa, karena itu cukup besar dalam rangka alokasi kami. Komite evaluasi pikir parsial proyek itu menarik dan promising karena proyek itu sesuai dengan lessons learned atau rekomendasi proyek yang kami sudah punya sejak tahun 90-an di bidang kehutanan atau tata ruang. Kami suka contohnya peran atau fokus tentang masyarakat sipil di proyek. Waktu di rekonstruksi di sana, kami rasa confident IKRAF, negara IKRAF dan teman dari Universitas Brawijaya. Memang tiga kami apresiasi juga ada partisipasi dari task force karbon di Papua untuk membantu koordinasi bersama pemerintah untuk memastikan task force karbon untuk menurut kami siap untuk coba membantu proyek sama lokasi dana hasilan dari proyek akhir politik. Sekali lain sama versi itu yang challenging jadi lebih mudah. Terima kasih banyak terima kasih. Dari Chief Science Advisor IKRAF kepada Bapak Menno Panowi. Kali datang ke Papua, walaupun sudah ada rencana berapa kali saya ingin datang ke sini, tapi itu memang masalah dengan rencana, dan walaupun kami bicara dengan rencana untuk pembangunan rendah emisi, rencana tidak terlalu sulit, tapi implementasi. Ya. Dan ya, untuk bikin rencana itu mudah, tapi untuk implementasikan lebih sulit. Dan kami ya mau membantu dengan proses perencanaan yang tidak hanya untuk rencana, tapi yang memang bisa diimplementasi. Dan memang kami tidak bisa implementasi kalau tidak ada partisipasi dari awal. Kalau kami sudah ya dari histori Papua sudah 100 tahun atau lebih, kami tahu itu pembangunan itu agenda dari luar dengan aktor dari luar, dan memang itu tidak pembangunan harus dari keinginan sendiri, dari berbasis ilmu ketahuan yang sendiri, dan harus ya cari jalur antara pembangunan hanya untuk ekonomi, hanya untuk uang, perspektif uang, pembangunan hanya untuk lingkungan, dan kami cari jalur antara dua itu. Kami cari dengan pembangunan rendah emisi, memang itu cari ya, perspektif untuk pembangunan tapi tanpa gangguan. Perlu alat yang modern dan mahal untuk ambil, tidak untuk kasih kembali, tetapi perspektif dari IKRAF untuk dan bahasa petani dekat dengan bahasa masyarakat, karena agroforestry sudah ribuan tahun sudah ada, tapi belum ada di rencana. Belum ada hutan produksi, ada hutan, tapi tidak ada ruang untuk pohon. Memang satu metode untuk mencari pembangunan, tapi apa kondisi yang tinggi. Tetapi saya pikir dalam versi bahasa Indonesia, parsimal apa itu? Parsimal ada satu buah kesemak. Nanti kalau dari Vietnam, dari Papua, berarti memang dari satu jalur keluar dengan partisipasi dari perspektif, dari ketahuan, dari ilmu, dari perencanaan dalam sistem, agar menggabungkan dengan perspektif dari definisi dari partisipasi dari masyarakat lokal tentang
proyek. Pasti tapi juga ada partisi ini ada untuk rencana sangat bagus.